Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita coba melakukan sebuah, katakanlah, melihat ke belakang dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2001 itu terjadi peristiwa besar yang disebut dengan Black September, di mana gedung besar WTC di Amerika Serikat itu hancur atau terbakar, sebagiannya dikarenakan sebuah pesawat yang menabrak langsung, dan itu menjadi awal relasi Barat dan Islam cukup buruk. Barat memberikan stigma kepada Islam sebagai agama yang mengajarkan terorisme. Maka tidak lama kemudian seluruh dunia termasuk Indonesia itu pun ramai dengan jargon-jargon ataupun istilah teroris itu sendiri, dan beragam hal kemudian terjadi mewarnai sebagai sebuah rentetan untuk membuktikan bahwa terorisme itu betul-betul ada dan eksis. Namun saat ini semua itu seakan telah lenyap, sekalipun mungkin sangat ada potensi untuk bisa muncul kembali. Namun melihat keadaan sekarang, nampaknya itu akan betul-betul berakhir seiring dengan hadirnya Hagia Sophia kembali pada jati dirinya sebagai sebuah masjid. Kita bisa melihat bahwa telah terjadi sebuah pergiliran waktu, di mana pada 2001 itu Barat dengan stigmatisasinya berhasil mengendalikan dunia, sedangkan kini mereka kehilangan kekuatannya karena Hagia Sophia kembali pada masjid. Barat sama sekali tidak mampu memberikan respon memadai secara peradaban. Justru hal yang sangat menarik, nyaris semua media-media di Eropa itu meliput pelaksanaan sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Hanya di Indonesia saja yang media-media kurang memberikan porsi memadai perihal apa yang sedang terjadi di Hagia Sophia, terutama ketika sholat Jumat itu berlangsung. Tapi kita bersyukur karena banyak pihak-pihak tertentu yang secara individu maupun komunitas menyiarkan secara langsung apa yang terjadi di sana. Kita perlu garis bawahi di sini adalah bagaimana hadirnya Islam dengan munculnya Masjid Hagia Sophia ini, dengan katakanlah dominasi Barat atas Islam yang diawali dengan sebuah skenario WTC itu sendiri, yang sampai saat ini sebenarnya dunia belum betul-betul melihat secara valid bahwa ada bukti yang menyebutkan itu adalah pekerjaan orang Islam atau seperti tuduhan-tuduhannya selama ini bersumber dari ajaran Islam. Kita tidak pernah temukan bukti itu. Dan Hagia Sophia atau Islam saat ini itu justru sangat terbalik. Ketika Barat coba mendominasi dengan sebuah kasus tragedi, Islam justru dengan sebuah kasus yang sangat indah, yaitu kembalinya Museum Hagia Sophia menjadi masjid. Ini dua titik yang berbeda, dan ini menunjukkan bahwa Islam memang agama yang betul-betul rahmatan lil alamin. Dia tidak perlu menghancurkan sebuah gedung hanya untuk memberikan daya tarik nilai-nilai Islam itu sendiri. Pada saat yang sama, dukungan itu tidak perlu dirayu-rayu, kemudian dipropagandakan dan sebagainya, kecuali dengan menampilkan wajah Islam itu sendiri. Dan kita tahu sampai saat ini, umat Islam itu pada beberapa bagian itu masih sangat tertindas, seperti Rohingya, kemudian Suriah, juga termasuk Palestina. Maka wajar kalau kemudian Erdogan mengatakan pembebasan Hagia Sophia itu akan mengarah pada pembebasan Masjidil Aqsa. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, ketika kita cermati ini semua, maka apa yang disebut oleh Al-Quran bahwa nudawiluha bainan nas, pergiliran waktu antara manusia, itu adalah sebuah keniscayaan. Dan dari Hagia Sophia ini kita bisa melihat secara gamblang bahwa bagaimana Hagia Sophia di tangan umat Islam itu bisa terpelihara. Bahkan Erdogan menyatakan simbol-simbol yang bersifat historis dan sentral di gedung itu atau di bangunan itu masih dipelihara. Bayangkan dengan apa yang terjadi pada Masjid Cordoba saat ini. Dan ini kembali menjadikan masyarakat dunia itu melihat bagaimana sebenarnya Islam. Di sisi yang lain kita lihat Barat dengan katakanlah gereja itu memang selain tidak
berpisah, tidak harmonis. Hari ini memang betul-betul gereja tidak memiliki ruang sama sekali di dalam hati dan pikiran sebagian besar masyarakat Eropa itu sendiri. Lebih-lebih perilaku-perilaku yang katakan agak sulit dicerna secara sehat, apalagi diteladani, itu justru muncul dari berbagai macam petinggi-petinggi rohaniawan dari gereja itu sendiri. Sementara Islam justru tampil dengan ya kewibawaannya, kesantunannya, dan ketangguhannya dalam menghadapi stigma-stigma itu sendiri. Artinya kita sedang berada di masa-masa awal akan terjadinya sebuah perubahan wajah dunia. Dan ini menuntut satu hal setidaknya kepada generasi muda muslim di Indonesia, yaitu kemauan dan kesadaran untuk menjadi lebih cerdas. Jadi kita sudah harus melihat ya politik global, wajah dunia saat ini, dan dalam konteks sejarah termasuk dalam 20 tahun terakhir, agar muncul sebuah kesadaran penting dalam diri kita dan tidak terseret pada isu-isu yang pragmatis pada belakangan ini. Langkah ini sangat penting kalau kita ingin menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia lebih baik. Sebenarnya kalau kita lihat konteks dunia dan posisi Indonesia ini justru menjauh dari poros perubahan dunia. Tapi itu dalam konteks pemerintahnya atau rejimnya. Kalau masyarakatnya itu justru semakin dekat, bahkan semakin kuat ke sana. Dalam kata lain, wajah dunia ke depan itu akan kembali pada wajah yang penuh pencahayaan, penuh dengan kecemerlangan, dan tentu saja generasi muda Islam harus mempersiapkan diri dengan kecerdasan yang memadai, dengan kemampuan yang dimiliki. Setidak-tidaknya kita bisa kembali menjadi manusia yang cerdas, yaitu manusia yang bisa teguh memilih dan mengambil kebenaran sebagai jalan hidup. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.